Sejarah perkembangan PPKN pada tahun 1946 yaitu yang berisikan tentang mata pelajaran pengetahuan umum yang memasukkan pengetahuan tentang pemerintahan. Awal mula mata pelajaran pendidikan kewarganegaraan atau yang biasanya disebut dengan citizenship education yang masih bergabung menjadi satu dengan mata pelajaran pengetahuan umum. Yang kedua adalah tahun 1957. Pada tahun 1957, belum ada mata pelajaran pendidikan kewarganegaraan atau citizenship education, tetapi mata pelajaran tata negara dan tata hukum, yang membahas tentang konsep kewarganegaraan, khususnya mengenai status legal warga negara dan syarat-syarat kewarganegaraan. Yang ketiga yaitu tahun 1962. Muncul pelajaran civic pada kurikulum SMA di tahun 1962. Mata pelajarannya membahas tentang pemerintahan Indonesia berdasarkan Undang-Undang Dasar 1945. Civic berisikan pengalaman belajar yang dipilih dari disiplin ilmu-ilmu sosial. Contohnya yaitu seperti sejarah, geografi, ekonomi, politik, pidato-pidato presiden, deklarasi HAM, dan terakhir yaitu pengetahuan tentang Perserikatan Bangsa-Bangsa. Yang keempat yaitu tahun 1968. Pendidikan kewargaan negara mencakup sejarah Indonesia, geografi Indonesia, dan civics atau pengetahuan kewargaan negara di SD. Di SMP berisikan sejarah Indonesia dan konstitusi termasuk Undang-Undang Dasar 1945. Sedangkan tingkat SMA berisikan tentang Undang-Undang Dasar 1945. Yang kelima yaitu tahun 1969. Tahun 1969 disebut dengan kurikulum SPG 1969. Mata pelajaran kewargaan negara tentang sejarah Indonesia, konstitusi, pengetahuan kemasyarakatan dan HAM, dan pada kurikulum proyek perintis sekolah pembangunan atau PPSP menggunakan istilah pendidikan kewargaan negara, studi sosial, civics, dan hukum. Yang keenam yaitu tahun 1975. Pendidikan Moral Pancasila atau PMP atau civics, mata pelajaran pendidikan kewargaan negara atau disebut dengan PKN atau civics, mata pelajaran pendidikan moral Pancasila atau PMP yang berisi tentang Pancasila. Diuraikan dalam P4 sesuai dengan Tab MPR nomor 2 tahun 1973. PMP ini diwajibkan diberikan sejak SD, SMP, SMA, MA, SPG, dan sekolah kejuruan. Selanjutnya tahun ke-7 pada tahun 1994. Tahun 1994 muncul mata pelajaran pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan PPKN yang berdasarkan pada UU SPN nomor 2 tahun 1989 yang mengorganisasikan materi pembelajarannya atas dasar konsep nilai yang disingkat menjadi P4 serta sumber resmi yang ditata dengan menggunakan pendekatan spiral meluas. PPKN pada tahun 1994 digunakan untuk wahana mengembangkan dan melestarikan nilai luhur beserta moral yang berakar dari budaya bangsa Indonesia. Tujuannya yaitu mata pelajaran PPKN ini yaitu yang pertama melihatkan sikap dan perilaku sehari-hari yang berdasarkan nilai-nilai Pancasila. Yang kedua, memberikan bekal kemampuan untuk mengikuti pendidikan di SLTP. Selanjutnya, PPKN ini mempunyai 3 misi, yaitu yang pertama, misi Conservation Education, yang kedua, misi Social and Moral Development, yang ketiga, misi Social Civic Development. Yang kedelapan yaitu 2004. Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan atau PPKN dirubah menjadi Pendidikan Kewarganegaraan atau PKN atau yang disebut dengan Citizenship Education. Kegiatan pembelajaran menggunakan pendekatan dan metode yang bervariasi. Sumber belajar bukan hanya guru, tetapi juga sumber belajar lainnya yang memenuhi unsur edukatif. Yang kesembilan yaitu tahun 2006.
pada tahun 2006 ini mempunyai ciri paradigma yang berbasis pada kompetensi, pengembangan yang memperhatikan prinsip-prinsip sebagai berikut, yaitu yang pertama outcome orientation, yang kedua berbasis standar kompetensi dan kompetensi dasar. Selanjutnya itu komponen-komponen. Yang pertama yaitu standar kompetensi, yang kedua kompetensi dasar, yang ketiga materi pokok indikator pencapaian. Dan tujuannya yaitu yang pertama berpikir secara kritis, yang kedua berpartisipasi secara aktif, yang ketiga berkembang secara positif. Selanjutnya yaitu ruang lingkup. Yang pertama, persatuan dan kesatuan bangsa, yang kedua norma, hukum dan peraturan, yang ketiga hak asasi manusia, yang keempat konstitusi negara, yang kelima kekuasaan politik, yang keenam Pancasila, dan yang terakhir yaitu globalisasi. Yang ke-10 yaitu kurikulum 2013 dan 2013 revisi, terfokus pada pemerolehan kompetensi-kompetensi tertentu oleh peserta didik. Tema utama kurikulum 2013 adalah menghasilkan insan Indonesia yang produktif, kreatif, inovatif, afektif, melalui pengamatan sikap, keterampilan, dan pengetahuan yang terintegrasi. Adapun pada kurikulum 2013 ini, secara yuridis formal kurikulum 2013 ini berpijak pada Undang-Undang Sistem Pendidikan Nasional Nomor 20 Tahun 2003. Namun dalam pelaksanaannya didasarkan pada Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 2013 tentang perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan. Perubahan kurikulum tersebut berdampak pula terhadap mata pelajaran pendidikan kewarganegaraan di Indonesia, yang semula menggunakan istilah pendidikan kewarganegaraan atau yang lebih dikenal dengan sebutan PKN, berubah kembali menjadi pendidikan Pancasila dan kewarganegaraan atau yang lebih dikenal dengan sebutan PPKN. Yang terakhir yaitu kurikulum 2020 atau kurikulum merdeka. 3 poin utama dalam gagasan Merdeka Belajar yaitu yang pertama, teknologi untuk akselerasi atau perkembangan teknologi, informasi, dan komunikasi. Yang kedua, keberagaman sebagai esensi. Yang ketiga, profil pelajar Pancasila. Selanjutnya yaitu 6 indikator sebagai profil pelajar Pancasila, yaitu yang pertama, bernalar kritis agar bisa memecahkan masalah. Yang kedua, kemandirian. Yang ketiga, kreatif. Yang keempat, gotong royong. Yang kelima, kebinekaan global. Dan yang terakhir, yaitu berakhlak mulia.